Selamat pagi Anda semua. Kali ini akan saya lanjutkan topik yaitu daya lindung vaksin dan titer antibody atau vaccine protection ability and antibody titer. Kali ini akan saya coba menjelaskan apa itu titer antibody, bagaimana cara mengukurnya, apa maksud atau arti dari titer antibody yang positif, dan apa juga makna daripada nilai dari titer antibody ini yang rendah. Selanjutnya kita akan membicarakan daya lindung daripada vaksin. Bagaimana vaksin dapat melindungi tubuh kita dan seberapa lama perlindungan itu dapat kita peroleh. Nah, sekarang mari kita diskusi titer antibody. Antibody titer merupakan suatu tes darah yang akan mendeteksi tingkat antibody di dalam tubuh. Antibody atau imunoglobulin merupakan suatu protein khusus yang diproduksi oleh sistem imun untuk mendeteksi dan merusak antigen asing. Antibody titer merupakan pengukuran antibody di dalam darah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Titer antibody bertujuan untuk mengidentifikasi apakah seseorang pernah terinfeksi oleh suatu patogen di waktu yang lalu. Untuk orang yang telah melakukan vaksinasi suatu penyakit, tes titer antibody dapat membantu mendeteksi apakah vaksin yang diberikan telah memberikan daya lindung yang maksimum. Di sini kita perhatikan bahwa nilai normal dari pengukuran titer antibody tergantung pada tipe antibodinya. Misalnya untuk imunoglobulin M dibutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu setelah divaksinasi dosis yang kedua. Sementara untuk imunoglobulin G membutuhkan waktu 4-6 minggu setelah menerima vaksin yang kedua. Vaksin menawarkan kemampuan daya lindung yang baik, tetapi untuk memperoleh daya lindung ini diperlukan waktu. Kita perhatikan di sini titer antibody ini dibutuhkan juga untuk mengetahui
aplikasi daripada suatu vaksin. Dan nilainya tergantung kepada nilai yang kita definisikan yang spesifik untuk imunisasi. Abnormal yang kurang baik, maksudnya hasil yang abnormal tergantung kepada jenis antibodi yang akan dites. Pada umumnya, ketidaknormalan hasil itu dapat disebabkan oleh penyakit autoimun yang melemahkan imun sistem dan kemungkinan inaplikasi daripada vaksinasi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke daya lindung vaksin. Vaksin akan memberikan perlindungan penuh, dalam hal ini antibodi, setelah dilakukan pemberian vaksin dosis kedua. Nah, selama waktu ini kita harus lebih menjaga kesehatan kita karena kemungkinan kita dapat terinfeksi selama ini. Jadi kalau kita perhatikan gambar di bawah ini adalah minggu keberapa setelah vaksinasi yang terakhir. Di sini kita lihat dampak atau risk yang mungkin masih terjadi. Di sini 0 minggu sampai minggu yang ketiga. Kita perhatikan di sini minggu 0, kita sama sekali belum mempunyai sistem kekebalan terhadap infeksi COVID-19 ini katakan. Namun perlahan sampai minggu ketiga, sistem kekebalan kita sudah makin membaik. Nah, vaksin akan memberikan proteksi yang kuat, namun kita perhatikan proteksi ini membutuhkan waktu untuk terbentuk. Nah, Anda semua harus mengerti bahwa untuk mendapatkan daya lindung penuh, Anda harus menerima 2 dosis vaksinasi, dan vaksin ini akan memberikan proteksi yang optimal setelah beberapa minggu dari pemberian dosis yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini, vaksin akan dapat menolong kita dari infeksi COVID-19. Namun bukan untuk semua orang. Walaupun seseorang sudah divaksinasi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan dan menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan respon imun, namun tetap kita dimungkinkan dapat terinfeksi. Sebagaimana saya katakan, vaksin ini tidak memberikan daya lindung yang keseluruhan untuk setiap orang, di mana ada saja orang tertentu kemungkinan besar masih dapat terinfeksi walaupun
sudah divaksinasi dengan dosis yang kedua. Vaksin menawarkan kemampuan atau daya lindung yang baik, tetapi untuk memperoleh daya lindung ini diperlukan waktu. Vaksin juga akan membantu melindungi dari gejala atau efek yang berat jika terinfeksi suatu penyakit. Jika orang telah divaksin mengalami infeksi penyakit, biasanya gejalanya akan menjadi lebih ringan, sehingga resiko harus dirawat di rumah sakit dan kematian akan berkurang. Kalau kita perhatikan bahwa virus yang terus mengalami transmisi akan terus beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan host atau inang, sehingga akan menyebabkan potensi terbentuknya varian baru yang akan semakin besar. Sehingga vaksin diharapkan juga mengurangi transmisi virus dan sehingga tidak semakin banyak varian baru yang muncul. Faktor yang mempengaruhi daya lindung vaksin antara lain faktor intrinsik, yaitu adalah faktor inangnya. Di sini kita perhatikan umur, jenis kelamin, genetik, komorbid atau tidak. Faktor ekstrinsik seperti kondisi sistem imun, adanya mikrobiota, infeksi, dan kemungkinan penggunaan antibiotik. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Sebagai contoh adalah lokasi geografi, kondisi lingkungan yaitu iklim, keadaan keluarga, atau selanjutnya juga faktor kebiasaan hidup. Sebagai contoh, kita merokok, mengkonsumsi alkohol, kurang berolahraga, dan kurang istirahat. Demikian pula faktor nutrisi. Sebagai contoh, ini dapat dilihat dari body mass index, bagaimana kita meminum mikronutrien, juga tergantung pada faktor vaksin, yaitu tipe vaksin, dalam hal ini platformnya, karena kita sudah tahu bersama bahwa setiap vaksin mempunyai aplikasi berbeda-beda produknya, terus kemungkinan adanya ajupan di dalam vaksin tersebut atau tidak. Ajupan ini semacam booster dan juga dosis yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, faktor pemberian vaksin ini. Sebagai contoh, jangka waktunya, di mana dilakukan pemberiannya. Kalau tadi jangka waktunya, terus berbeda juga dengan time of vaccination. Dan juga kita perhatikan ada juga kemungkinan co-administer vaksin.
dan kemungkinan adanya obat lain. Demikian saudara-saudara, kali ini penyampaian saya. Terima kasih dan